Pemirsa, tanah longsor yang memutus akses jalan antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak, Jawa Tengah semakin memprihatinkan. Bahkan kini area longsoran semakin melebar dengan kedalaman mencapai 60 meter. Beginilah kondisi ruas jalan di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari pantauan udara terlihat jika longsoran tanah semakin melebar dan telah menjadi jurang dengan kedalaman mencapai 60 meter lebih dari pijakan tanah. Bencana longsor ini sebenarnya sudah terjadi sejak 3 tahun lalu, tepatnya pada Februari 2022. Jalan yang dahulunya menjadi urat nadi penghubung antara Ungaran Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak, kini berubah menjadi jurang terbuka sedalam puluhan meter. Akibatnya akses jalan terputus dan sama sekali tidak bisa dilalui baik kendaraan maupun pejalan kaki. Pemkab Semarang masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi terbaik agar longsor tidak terus meluas hingga mendekati pemukiman warga. Dari hasil kajiannya SDM provinsi, di situ ternyata titik lokasi longsor itu di bawahnya ada mata air yang besar. Nah, cara mengatasinya dan sebagainya yang mampu menurut kami adalah pemerintah pusat. Yang kedua, tanah di situ akan terus bergerak walaupun sekarang sudah tidak seperti awal di tahun awal 2023 itu masih akan terus bergerak dari titik lokasi sekitar 100-150 meter. Nah, ini yang akan kita konsultasikan kepada pemerintah pusat untuk penanganannya. Luas total longsor saat ini mencapai 31,5 hektar dengan ketinggian sekitar 75 meter dan kemiringan 67 derajat. Kondisi tersebut dianggap rawan sehingga terpaksa ditutup untuk umum. Warga yang akan melintas pun sejak 3 tahun lalu harus beralih ke jalur lain. Seorang wanita meninggal dunia setelah menjadi korban penganiayaan oleh orang tak dikenal di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Sabtu malam. Diduga aksi tersebut berkaitan dengan upaya kelompok kriminal bersenjata atau KKB untuk memicu keresahan di wilayah Yahukimo. Seorang wanita meninggal dunia setelah menjadi korban penganiayaan oleh orang tidak dikenal di distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Sabtu malam. Korban langsung dievakuasi ke RSUD DKI untuk penanganan medis, namun akibat terluka parah nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Motif sementara aksi penganiayaan tersebut diduga berkaitan dengan upaya kelompok kriminal bersenjata atau KKB untuk memicu keresahan di wilayah Yahukimo. Diduga aksi ini dilakukan oleh simpatisan kelompok kriminal bersenjata yang mengaku dari Kodap 16 Yahukimo sebagai upaya memicu instabilitas keamanan di wilayah tersebut. Satgas Operasi Damai Karten menegaskan untuk terus melindungi rakyat dan menjaga keamanan di tanah Papua. Akibat peristiwa tersebut, Satgas Operasi Damai Kartens mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan segera melapor kepada aparat keamanan jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Mangking Anyus melaporkan. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian mahasiswa Universitas Udayana yang tewas usai terjatuh dari lantai 4 gedung kampus. Diduga korban bunuh diri akibat perundungan berat di lingkungan kampus. Namaku Timoti, asalku dari Bandung. Keluarga Timoti Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana yang ditemukan meninggal di kawasan kampus, resmi melaporkan kasus kematian anaknya ke polisi. Lukas Triana Putra, ayah korban, membuat laporan di Polresta Denpasar, Bali. Ia meminta polisi menyelidiki penyebab kematian anaknya. Keluarga korban juga menyatakan tidak puas dengan keterangan pihak kampus yang dinilai belum memberikan penjelasan yang jelas. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab meninggalnya korban. Adanya orang tua korban melakukan
pengaduan masyarakat di Polresta untuk mencarikan kepastian sebab-sebab kematian anaknya, mengingat ada kesimpang siuran berita di luar. Masih dumas sifatnya, nanti kan polisi melakukan penyelidikan terkait hal itu. Sesuai data yang kami dapatkan dari Polsek Denpasar bahwa yang bersangkutan itu dari lantai 4. Sebelumnya korban ditemukan tewas di salah satu gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana pada Rabu pagi. Diduga korban bunuh diri akibat perundungan berat di lingkungan kampus. Dari Denpasar, Indira Ari Anyus melaporkan. Diduga menjadi korban perundungan, Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana Bali, tewas usai melompat dari lantai 4 gedung kampus. Korban diduga mengalami tekanan psikologis berat akibat perundungan yang dilakukan rekan-rekannya sesama mahasiswa. Kisah memilukan mengguncang Universitas Udayana Bali. Seorang mahasiswa bernama Timothy Anugrah Saputra, 22 tahun, ditemukan meninggal dunia setelah diduga bunuh diri dengan melompat dari lantai 4 gedung FISIP Universitas Udayana Denpasar Rabu pagi waktu Indonesia Tengah. Timothy merupakan mahasiswa semester 7 program studi sosiologi. Korban diduga mengalami tekanan psikologis berat akibat perundungan yang dilakukan rekan-rekannya sesama mahasiswa. Korban diduga telah lama mengalami gangguan mental dan menjadi sasaran ejekan rekan-rekannya. Polisi masih menyelidiki dugaan perundungan dalam kasus kematian korban. Masih dilakukan penyelidikan, Pak. Masih dilakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dengan apakah ada unsur sengaja atau memang kecelakaan. Ini belum bisa disimpulkan ini bunuh diri, Pak, ya? Belum bisa disimpulkan. Terkait bahwa korban ini menjadi korban pembulian, melakukan tindakan lompat itu karena dibully atau gimana? Itu pun kita belum bisa pastikan, kan semua masih lewat proses penyelidikan. Apabila nanti ada hasil perkembangan seperti apa akan bisa disampaikan. Sementara Universitas Udayana merekomendasikan sanksi akademik terhadap 6 mahasiswa yang terindikasi melakukan perundungan kepada korban. Pihak kampus menyatakan proses pendalaman kasus akan dijalankan secara transparan sesuai aturan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari Anyus melaporkan. Uni Emirat Arab mengirimkan 7.200 ton bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Bantuan ini dikirimkan pemerintah Uni Emirat Arab melalui pelabuhan Abu Dhabi. Kapal ke-10 yang dikerahkan UEA ke Gaza ini merupakan bagian dari operasi Kesatria 3. Kargo berisi 4.680 ton bahan makanan pokok, 2.160 ton tenda dan pakaian musim dingin, 360 ton alat medis, serta 4 tangki air. Operasi ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada rakyat Palestina yang mengalami genosida di Gaza.